Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita tetap menyuarakan setiap ketidakadilan, apalagi rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian rekayasa Indonesia, ya, yang merupakan kepolisian terkorup se-Asia Tenggara. Ya, kita memasuki seri ke-32. Ya, bukan apa-apa, supaya didengar oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto, segera bentuk tim pencari fakta, ya, buat Kepres, ya, untuk menindaklanjuti investigasi ulang, ya, karena bau anyir, ya, bau amis rekayasa pada pengadilan sesat pada tahun 2022, ya, terkait pembantaian 6 laskar FPI itu sudah sangat keterlaluan, Pak. Memalukan lah, ya, pengadilan sesat yang semua keyakinan hakim, ya, mulai dari dakwaan, tuntutan jaksa, pengacara, ya, rekonstruksi, sampai keyakinan hakim itu hanya berdasarkan pada keterangan dari 2 terdakwa polisi, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela. Bagaimana pengadilan kayak gitu, Pak Prabowo Subianto? Ya, bagaimana pengadilan yang hanya bersumber dari keterangan dari terdakwa? Kan memalukan, tanpa ada CCTV, ya, terutama di TKP kunci itu, rest area KM 50, ya, terus juga di tol KM 50 plus 200 yang mati katanya CCTV-nya karena fiber optiknya putus 20 jam sebelum 7 Desember. Ya, fiber optik di KM 49 sampai 72, kan apa kali itu, Pak? Keterlaluan kali polisi ini. Ya, belum lagi polisi memerintahkan warga sekitar untuk menghapus data HP mereka, saksi-saksi di sana. Belum lagi CCTV-nya juga di warung dihapus oleh polisi, dan polisi yang memerintahkan itu tidak ditangkap oleh Listio Sigit Prabowo ini. Ya, padahal dia saat itu kabar eskrim. Ya, manusia apalah kayak gini, ya, yang selalu mendengung-dengungkan scientific crime investigation, SDM unggul Polri 4.0, omong kosong. Ya. Ini manusia tersampah, Pak. Kapolri tersampah. Ya. Nggak ada apa-apanya ini kecuali kedekatan aja dengan Joko Widodo sebagai presiden. Nggak ada prestasinya kecuali kedekatan. Modal kedekatan, ya inilah hasilnya. Ya, Kapolri terburuk. Masa memilih Kapolri pun bukan karena terbaik prestasinya, bersih, integritas, ya, rekeningnya ya harus sesuai dengan gajinya. Ya, kalau gajinya ya standar polisi, ya rumah cuma 1, nggak ada uang cash 2 miliar lah, 3 miliar lah, ya, uang setara cash atau segala macam, rumah 5, 10, ya, berarti kan dia udah nggak benar itu. Ya, kecuali dia bisa buktikan dapat warisan dari orang tua atau apanya, mertuanya, kan, kalau benar, ya. Jangan orang tuanya pun biasa aja, ya, warisannya hanya sebuah rumah yang nggak sampai miliaran, kan gitu. Jadi untuk penggantinya Listio Sigit Prabowo ini, ya carilah yang bersih, bukan yang berrekening gendut. Kalau sama aja seperti ini, ya malah tambah hancur kepolisian Republik Indonesia, ya. Ya, terkait dengan itu tadi pembantaian 6 laskar FPI, ya udah jelas kan itu bau rekayasa semacam itu. Kalau nggak direkayasa, untuk apa CCTV dirusak pagar optiknya, data HP CCTV di rest area KM 50 disuruh hapus polisi, dibongkar lagi rest area KM 50-nya, terus semua berdasarkan keterangan dari Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela sebagai terdakwa. Mana ada kayak gitu persidangan yang harusnya kan diuji dengan divalidasi, diverifikasi dengan scientific evidence. Ya, apakah benar keterangan dia? Nggak ada. Bahkan mereka adegan ya bersumber dari keterangan mereka juga. Ya, ahli Nafis juga, Eko Ayu Bintoro yang lulusan sarjana hukum Universitas Bayangkara itu ahli Nafis. Sarjana hukum langsung ambil magister informatika binus, ya kan, sulap, ya gitu kan. Nggak pernah saya dengar itu kecuali polisi, ya, dari sarjana hukum menjadi ahli digital forensik atau Inafis itu. Nggak ada.
Yang bersumber dari foto-foto pada saat reka adegan atau rekonstruksi yang bersumber dari keterangan dari terdakwa juga. Jadi mutar-mutar hanya keterangan terdakwa itu membuat keyakinan hakim. Hakimnya pun tidak menggali. Ya, tidak menggali data digital dari HP hanya dari 16 RPI, gak pernah diekstraksi itu HP-nya kedua terdakwa sampai ke Handik Jusin, sampai ke Tubagus Ade Hidayat sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya 2021 2020, terus Fadil Imran sebagai Kapolda, sampai ke Kabariskim, sampai ke Pak si Idam Aziz sebagai Kapolri. Kan rantai komandonya jelas. Kalau terlibat ya sikat semua lah. Anak manusia, nyawa itu sangat berharga bagi keluarganya. Enak sekali mereka bebas. Kedua terdakwa ini pun nggak pernah dipenjara 1 hari pun karena dijamin atasannya polisi aktif. Bayangkan ya. Sudah sumbernya semua dari mereka ya, bebas mengarang lah. Bebas mengarang. Kalau begini pengadilan kita hanya berdasarkan itu, ya koruptor itu pun bebas lah. Kalau cuma keyakinan hakim hanya berdasarkan keterangan koruptor, persidangan apa Indonesia ini? Inilah yang terjadi di persidangan sesat ya tahun 2021 kejadian 7 Desember 2020. Kan hancur penegakan hukum Indonesia ini ya. Jaksanya pun cuma sanggup itu ya, jaksanya ya kopas dari rekonstruksinya polisi yang sumbernya dari keterangan terdakwa itu ya. Hakimnya keyakinannya ya dari situ, dari keterangan terdakwa. Aduh, kacau kali. Peradilan sesat akan menciptakan negara gagal, Pak Prabowo Subianto. Negara gagal. Dimulai dari penegakan hukum yang hancur-hancuran ini. Kalau Anda tidak bertindak, maka dalam 5 tahun ini puncak kemarahan masyarakat akan kita lihat, gitu, kita buktikan. Saya yakin-yakinnya negara gagal itu dimulai dari penegakan hukum, terutama polisi ini. Yakin Pak. Belajar dari Syria dan segala macam negara-negara gagal itu mulai dari polisi. Ya, makanya tirulah Republik Georgia di Eropa Timur yang berani ya, presidennya berani membubarkan, bentuk ulang gitu. Daripada negara gagal terus bubar seperti prediksi Anda tahun 2030. Ya, nah inilah kita dengarkan dulu keterangan Yusri Yunus yang sudah almarhum itu dan Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya 2020-2021 saat itu. Ya sumbernya senjata api, celurit, parang, itu sumbernya ceritanya ya karangannya terdakwa itu. Gak ada verifikasi sidik jari di sana, ya di apa itu di alat senjatanya itu gak ada apa-apa loh. Ya cuma dibilang aja menurut keterangan terdakwa itu kami di parang apa kami dicelurit kapnya mobil mereka, itu aja. Gak ada data CCTV di kejadian itu di depan Hotel Novotel atau sekitarnya di Karawang Barat, gak ada. Jadi gimana lah ini negara ini akan jadi negara gagal kalau kepolisian begitu polisi yang melakukannya maka mereka rekayasa. Sama seperti kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti otak rekayasa mau jadi Kapolri itu si Tito saat itu direkayasa kasus itu dengan video CCTV direkayasa oleh ahlinya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto dengan software gratisan, iRedShop dan FreeMic, dan mereka masih bebas. Ya, sampai kapanpun saya teriak itu Tito Karnavian itu Pak Prabowo Subianto sampai mati dia dari bumi ini sampai check out. Akan saya teriak itu manusia biadab itu ya, Jenderal Barber biadab sampah. Oke, kita dengarkanlah ini keterangannya siapa ini, si Yusri Yunus yang sudah almarhum ya. Sebelum almarhum harusnya orang ini ya lepaskan semua kebohongan rekayasa, buat catatan sebagai warisan ya, tanda tangani di notaris gitu. Inilah yang sebenarnya terjadi yang saya ketahui, bukan ketika saya umumkan waktu itu kan begitu, dijelaskan rekayasa. Harusnya sebelum check out dari dunia ini, ya, almarhum Yusri Yunus ini ya memberikan kontribusi untuk membenahi negara bangsanya, terutama institusinya yang sudah sangat bobrok ini. Ya, kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara ya. Kita dengarkan dulu ini apa ya
keterangannya itu. Ya sumbernya dari ini, dari Yusmin Ohorela dan siapa itu, Fikri Ramadan Tawainela, kedua terdakwa polisi itu. Termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang rangkaian sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk lakukan ekstra, ya, untuk jalan semuanya. Berarti bisa dikatakan rekaman itu ada di pihak Jasa Marga begitu Pak? Masih didalami semuanya, saya masih dikumpulkan karena masih dalami, ya. Mudah-mudahan. Sudah teridentifikasi belum Pak? Ya. 4 orang DPO yang diburu itu sudah teridentifikasi belum? Masih terus kita lakukan pengejaran. Mudah-mudahan secepatnya kita lakukan ini, ya. Termasuk keempat. Kami masih mengumpulkan, memberikan beberapa saksi yang ada. Yang lain silakan. Ada permintaan keterangan pada FPI, kemungkinan tahu posisi dari keempat DPO tersebut Pak? Pelan-pelan nanti, ini kan saya sudah katakan bahwa penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti termasuk keterangan-keterangan saksi yang akan kita lakukan pemanggilan. Pak, FPI kan sempat menyebut bahwa Laskar Khusus itu tidak dibekali dengan senjata api. Bagaimana Pak dengan dari kepolisian menanggapi hal tersebut? Karena Masalah senjata api yang disampaikan oleh FPI Pak. saya pertegas di sini bahwa penyidik, ya, sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi ini. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Ya, kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nantinya. Ya. Pak Kabit, izin Pak Kabit. Pak Kabit, Yang risik Pak, yang risik itu Pak. Kemarin kan sudah diketahui. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS. Nah itulah tadi keterangan dari Yusri Yunus almarhum ya, sampai mengancam juga hoax gitu ya. Kalau polisi jangankan hoax, beras aja nggak dipenjara gitu, cuma dimutasi. Tapi kalau dia mengancam-ancam, kalau rakyat bersuara diancam,
ITE, pasal pidana. Gitu deh terus polisi dia. Kalau dia meras aja pun cuma dimutasi. Suka-suka dia di republik ini. Ya, padahal pakaiannya dia itu yang mulai dari topi, sepatu, baju, celana itu dibayar rakyat. Jangan ngancam-ngancam rakyat. Ya. Sekali kau sama-sama matinya gitu semua. Ya, terbukti Anda sudah almarhum. Kan? Makanya saya anjurkan kepada Fadil Imran, bertobatlah, ya. Bertobatlah Fadil Imran. Buka kebenaran itu walaupun itu kebenaran itu menyakitkan. Akui saja itu rekayasa semua, ya. Dari mana itu penyerangan itu? Ya, ada buktinya, CCTV-nya di hotel Novotel, nggak ada satupun penyerangan itu. Terus kayak baru gitu kemasan itu warnanya. Ya, katanya cupnya itu diparang, dicelurit segala macam itu. Ada bukti bengkok itu apanya? Parangnya atau celuritnya, memarang atau mencelurit cup mobil dari mobil itu. Sesuai nggak? Dilakukan nggak apa? Apa itu ahli inafisnya Eko Wahyu Bintoro dan lainnya itu? Nggak ada kan? Karena nggak ada di keputusan itu, saya baca. Gitu ya. Berikut juga dengan CCTV yang dijelaskan oleh Yusri Yunus. Iya, CCTV yang di pintu-pintu tol itu aja. Nggak ada yang terkait di penyerangan itu, nggak ada. Penyerangan dengan celurit, parang, senjata api itu nggak ada. Itu murni keterangan dari Yusmin Ohorela, Tony Suhendar, terus siapa lagi itu? Si Faisal Ahbi atau siapa itu? Faisal, terus siapa? Si Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan, ya itu, cuma itu dari polisi-polisi aja, dari polisi ke polisi dan ke polisi lagi, gitu loh. Padahal terdakwa polisinya, ya gimana lah, ya hasilnya ya sesat, nggak ada verifikasi apapun ya, mau penyerangan itu, karena kita baca di keputusan ya. Nah inilah dia keputusan PN Jaksel untuk terdakwanya Yusmin Ohorela. Nah di sini saksi ya, poin 20, halaman berapa, halaman 76 dari 211, ya bisa kalian download juga. Di sini poin 20, saksi Fikri Ramadan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dan dia menerangkan itu sesuai dengan reka adegan itu, dan nggak ada verifikasi apapun ya terkait penyerangan, yaitu ini bahwa kronologi terjadinya peristiwa meninggalnya 6 orang anggota FPI adalah sebagai berikut. Ini keterangan dia ini, semua keterangan dia, dan itu diadopsi oleh jaksa karena rekonstruksinya oleh polisi berdasarkan keterangan ini juga diadopsi oleh jaksa lewat dakwaan dan tuntutan untuk membuat yakin hakim yakin dan hakimnya yakin sumbernya dari terdakwa tok. Oh ya, sesat Nayon. Nah ini juga bahwa setelah itu mobil Chevrolet Spin warna bom menghalang-halangi mobil saksi dan berhenti tepat di depan mobil saksi, tepatnya di bundaran dekat Hotel Novotel Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya turun 4 orang laki-laki yang membawa samurai, pedang, celurit, dan tongkat kayu runcing menyerang dan merusak kap mesin mobil saksi pada bagian kaca depan mobil sisi kiri. Tetapi nggak ada ditunjukkan pedangnya, samurainya sesuai nggak dengan apa? Ya, sesuai nggak apa itu hantaman dari pedang, celurit, samurai ke apa itu, ke bagian kaca kap mesin mobil dari Fikri Ramadan dan siapa Yusmin Ohorela, kan nggak ada ditunjukkan sesuai nggak pemukulan itu. Udah gitu data HP-nya juga tidak diekstraksi, kedua apa ini terdakwa ini sampai ke Fadil Imran juga, keterlibatan Fadil Imran ya cuci tangan dia di situ, orang nggak ada HP-nya nggak diekstraksi ya. Si Tubagus di Dayat juga di Krimumnya juga HP-nya nggak diekstraksi ya suka-sukanya lah karangan itu. Jadi nggak ada satupun scientific evidence atau scientific data yang memverifikasi kesaksian dari Fikri Ramadan dan Yusmin ini dan lainnya ya. Inilah ceritanya karangan dia. Ya. Kami polisi, jangan bergerak polisi. Semua ini seolah-olah di depan Hotel Novotel Karawang itu nggak ada satupun CCTV atau lainnya. Pengejaran Bribka Faisal Kasbi, Alaya juga begitu semua. Ceritanya ini karangan semua, dan inilah diadopsi dalam rekonstruksi dakwaan tuntutan jaksa. Terus juga di sini kalau kalian baca penembakan juga, pengeroyokan juga yang di dalam mobil ketika mereka dibawa dari rest area KM50 ke Polda Metro Jaya, ya karangan mereka juga nggak ada. Ahli nafis juga nggak ada.
fingerprint atau object recognition ya, pengenalan objek, pengenalan pergerakan objek khususnya mobil di KM 50 tambah 200 ya, plus 200 yang katanya kejadian pengeroyokan, penjambakan. Itu nggak ada di CCTV karena fiber optiknya diputus oleh tim CCTV KM Duren 3, pimpinan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, ya, Acai, Arif Cahaya itu yang sudah jadi polisi lagi dan naik pangkat, ya, dipromosi jabatan oleh Listio, dan siapa itu Irfan Widianto. Itulah yang memutus CCTV itu, gitu loh. Karena dia yang merusak CCTV Duren 3, ya jelas mereka yang memutus CCTV fiber optik KM50 itu tuh jelas itu. Memang sudah jago mereka itu, jago merusak. Dan itu disebutkan dalam tuntutan jaksa di kasus perdagangan Sambo oleh Irjen Teddy Minahasa ya, mantan Kapolda Sumatera Barat. Itu jelas mereka sebutkan juga itu. Dan dari mulutnya ini pledoi atau apanya si Teddy Minahasa juga disebutkan. Inilah semua kesaksian. Ini nggak ada satupun object recognition, face recognition dan segala macam itu oleh ahli Napis Polri, nggak ada. Ya jadi cuma karangan. Ya, hanya anak-anak lah yang percaya sebuah karangan, ya, sebuah cerita tanpa ada verifikasi apapun. Itulah yang disajikan oleh Fadil Imran tadi itu, senjata itu nggak ada. Jadi mau bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Mau kita biarkan polisi ini semena-mena, ya, sesuai versinya, apapun harus dipercaya publik tanpa ada validasi, verifikasi, konfirmasi dari scientific evidence. Makanya pecat itu Kapolri secepatnya Listio Sigit Prabowo dan bentuk tim investigasi independen supaya ini bisa diadili di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa, karena ini sudah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh institusi negara yang bernama Kepolisian Republik Indonesia yang jago meras, jago rekayasa kasus. Makanya menjadi kepolisian terkorup se Asia Tenggara pimpinan Listio Sigit Prabowo ini. Secepatnya itu Pak, ya. Karena kami tidak mau ini terjadi lagi ya, pembantaian pada warga sipil, terus setelah itu direkayasa, ya. Reka adegannya, rekonstruksinya semua bersumber dari terdakwa polisi. Mau jadi apa republik ini kalau begini? Ya. Jangan sampai bubar republik ini Pak, karena penegakan hukum kepolisian hancur-hancuran. Anda sudah naikkan anggaran 126 triliun, harus dipertanggungjawabkan, itu keringat rakyat. Itu bukan uang main-main itu. Keringat rakyat yang kerja mulai dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Ya, untuk membiayai semua seragam mereka. Ya, mulai dari ikat pinggang, sepatu, celana, baju, kaos dalam, kolor, ya, topi, segala macam, sama label-label bintangnya itu. Itu uang rakyat itu. Jangan dipermainkan uang rakyat hanya untuk merekayasa kayak gini. Ya. Kalau nggak bisa lagi kepolisian diubah Pak, bubarkan. Bentuk yang baru seperti Republik Georgia itu, presidennya hebat. Berani. Ya. Nggak perlu seorang Danjen Kopassus untuk membubarkan kepolisian. Ya. Orang biasa pun bisanya kalau jadi presiden. Tinggal masalahnya keberanian untuk membenahi Indonesia ini. Jangan sampai bubar. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.